Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang set. Ya. Set ini adalah tipe koleksi data juga. Nah, tapi kali ini set ini bersifat unordered dan unindexed. Berarti kita tidak bisa mengakses set ini dengan nilai indeksnya. Gitu. Oke, langsung aja ke code-nya. Nah, set itu dia pakai kurung kerawal ya guys. Kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup, dan ini adalah itemnya. Oke, di print seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya guys, walaupun kita dengan urutan ABC, tetapi di dalam memorinya ini itemnya urutannya berbeda, jadi CBA. Jadi bisa dibilang agak random gitu ya guys. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa diakses oleh item, oleh index, sorry maaf. Nah, cara mengakses itemnya itu cara ngeloopingnya seperti ini ya. Ini looping ya, looping loop loop the set. Nah, ini caranya seperti ini, CBA, sama seperti ini urutannya. Nah, mengganti value, bisakah diganti value-nya? Misalnya seperti ini, kita mau ganti value yang pertama, index 0, jadi sebuah apple, ya kan? Bisa kita ganti value-nya, kita coba, error, karena dia juga bersifat unchangeable, tidak bisa diubah. Oke, tidak bisa diubah nilai value-nya. Nah, tetapi apakah kita bisa mengecek apakah ada value ini di dalam set? Itu bisa guys, seperti ini. Nah, kalau kita ubah ke Z, dia akan print no ya. Kita juga bisa mengecek itu. Oke. Nah, walaupun dia tadi di sini tidak bisa diubah nilai value-nya yang udah di dalam, tetapi kita bisa menambahkan value lagi di dalam sebuah set. Misalnya kita punya set ABC di sini, kita akan mau menambahkan item string D di sini. Oke, caranya adalah x.add ada dan nilai value yang akan kita mau tambahkan ke dalam setnya itu. Nah, hasilnya seperti ini guys, CBDA, agak random ya kan guys. Maksudnya kalau kita add ya berarti ada di belakang C ini, karena ini set, jadi agak random gitu urutan itemnya. Nah, seperti ini. Update. Nah, update ini kalau kita mau add tetapi lebih dari satu value, ya kan? Kalau ini cuma bisa satu value doang, tapi kalau update ini bisa banyak value yang kita masukin, gitu. Oke, caranya seperti ini. Nah, kita juga bisa menghitung ada berapa item yang ada di satu set itu dengan cara ya seperti ini, len dalam kurung x. Ini 3 karena kita cuma ada 3 item doang di dalam sebuah set. Remove, bisakah kita remove? Oke, misalnya seperti ini, kita akan remove C, kita akan coba. Nah, berarti walaupun tadi kita tidak bisa merubah sebuah value yang sudah di dalamnya, yang udah ada di dalam, tapi kita bisa menambahkan dan mengurangi atau menghapus sebuah item yang ada di dalam set ya guys. Nah, jadi seperti ini, jadi x.remove dalam kurung C, berarti kita ingin meremove semua item yang bervalue string C ini. Jadi seperti ini. Yes. Discard. Nah, ini
discard ini hampir sama dengan dengan remove maksudnya. Oke, kita coba. Nah, ini guys, hampir sama ke kegunaannya, fungsinya. Cuma bedanya kita coba lihat bedanya. Remove, kita ingin meremove sebuah value D yang dimana D ini tidak ada di dalam set ini. Apakah yang terjadi? Nah, dia akan error guys. Nah, jadi kalau kita pakai remove ini, ya, kita tapi value-nya tidak ada di dalam set ini, itu akan error. Bedanya dengan discard, andaikan value D ini tidak ada dalam ini, dia tidak akan error seperti ini. Nah, dia akan memprint seadanya gitu. Oke. Jadi bedanya itu ya guys. Kalau remove, kalau dia value tidak ada dalam set ini, berarti dia akan hasilnya akan error. Tapi kalau discard, walaupun tidak ada value-nya, value yang mau kita hapus, dia tidak akan menghasilkan error. Itu bedanya guys. Nah, ini balik lagi. Ini adalah kita cara untuk meremove, ya, meremove sebuah value yang ada di belakang, ya kan, meremove sebuah item yang ada di belakang. Tetapi karena ini set, kita tidak tahu urutannya seperti apa, jadi hasilnya pun juga agak random. Nah, misalnya kayak gini, x.pop, ya kan, x.pop, kita tahu C ini ada di depan di indeks 0, tapi kenapa yang diambil adalah string C-nya gitu. Nah, ini agak random ya kalau set bedanya. Nah, kalau clear ini itu hampir sama dengan list dan tuples video di video sebelumnya. Ya, kalau x.clear berarti variabel x ini berisi set yang tidak ada item ya, kosong seperti ini. Nah, oke. Delete ini ya berarti dia mendelete sebuah x ini atau menghapus sebuah x ini dari memori. Jadi di memori itu sudah tidak ada variabel x yang bervalue set lagi. Jadi x ini tidak akan digunakan, tidak akan dikenalkan lagi oleh programnya. Nah, ini ada yang unik guys. Union. Nah, union ini apa? Misalnya kita punya dua set, ya seperti ini. Set X itu isinya A, B, C, dan set Y itu isinya 1, 2, 3. Nah, kita mau coba X.union Y. Hasilnya seperti apa? Seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya adalah menggabungkan union. Jadi menggabungkan set X dan set Y seperti ini. Tapi sesuai dengan set, kita tidak tahu urutannya itu seperti apa walaupun digabung. Oke. Update. Nah, update ini kita coba jalanin. Ini hampir sama ya guys, sama union. Nah, ini hampir sama, kegunaannya sama union, tapi bedanya kalau union itu dia harus membuat variabel lagi. Misalnya di sini kita bikin variabel baru namanya variabel z, dan kita gunakan function .union ini. Tetapi kalau update ini dia tidak perlu bikin variabel baru lagi. Jadi x.update_y berarti variabel x ini yang berubah. Variabel x ini yang berubah. Nah, kalau di sini kalau kita bisa print x misalnya, print x. Nah, variabel x tidak berubah, ya, tetapi z ini berisi x dan y. Nah, kalau di sini
update y, berarti variabel x yang berubah yang ditambahkan set y. Nah, seperti ini. Nah, ya guys, jadi x-nya yang berubah, bukan jadi kita tidak perlu lagi variabel baru untuk menggabungkan ini gitu. Jadi bisa dibilang lebih hemat memori lah daripada kita harus bikin variabel baru. Oke. Nah, copy ini sama seperti video-video sebelumnya, kita kalau pakai .copy ini berarti kita membuat atau membuat variabel y ini tidak satu alamat dengan x, jadi berbeda rumah lah di memorinya gitu, beda dengan x kalau kita gini. Nah, kalau seperti ini, apapun yang terjadi di x itu akan terjadi di y. Begitu juga sebaliknya, apapun yang terjadi di y akan berimpact ke x juga. Kalau kita seperti ini, seperti .copy, ya, apapun yang terjadi di x tidak akan berimpact ke y. Begitu juga sebaliknya, apapun yang terjadi di y tidak akan berimpact kepada x. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya guys. Oke, kita mau tambahin misalnya x dot add d misalnya. Nah, bedanya kalau nggak pakai copy misalnya di sini, y-nya juga ikut. Nah, atau y-nya kita tambahin d misalnya. Nah, walaupun yang kita tambahin adalah variabel y, tetapi x juga ikut berpengaruh, ya kan? Karena mereka satu alamat, walaupun beda variabel tapi satu alamat. Tetapi kalau pakai copy, ini mereka tidak satu alamat, alias rumahnya beda-beda masing-masing di dalam memorinya. Oke guys, seperti ini. Nah, difference. Nah, ini the difference ini tidak ada di function-function sebelumnya ya. Jadi gunanya difference ini adalah x different y. Nah, item apa aja yang ada di y yang berbeda dari item-itemnya y. Oke. Misalnya di sini kita tahu item x yang sama dengan y itu adalah ini c ini sama, berarti yang berbeda adalah a dan b, karena a dan b ini tidak ada di y dan tidak ada di set y. Oke, jadi z berisi b dan a. Nah, ini bedanya guys, difference ya. Dia hanya mengambil variabel x, item x yang tidak ada di variabel di set y ini. Oke. Nah, kalau difference update ini hampir sama dengan difference. Dia hanya mengambil item x yang berbeda dengan item di set y. Tetapi difference update ini dia tidak perlu kita tidak perlu membuat variabel baru, alias variabel x-nya yang diubah sama dia. Jadi seperti ini. Nah, jadi x-nya aja, jadi kita tidak perlu bikin variabel baru. Nah, intersection itu adalah variabel mana dari x yang sama dengan variabel dari set y. Item mana dari set x ini yang sama dengan item dari set y ini. Kita tahu item yang sama itu adalah c, berarti z adalah isinya set c berarti. Nah, intersection update berarti
kita tidak perlu bikin variabel baru, alias yang diupdate adalah variabel x-nya. Gunanya bersama, adalah untuk menemukan variabel mana yang mempunyai kesamaan dari variabel item mana yang mempunyai kesamaan dari item dari set Y. Nah, ini seperti ini. Nah, symmetric difference ini gini. Symmetric difference ini item mana aja yang tidak ada di kedua set ini, yang tidak ada, yang tidak punya kemiripan, yang tidak punya kemiripan, yang tidak punya value yang sama. Oke. Dari dua set ini, misalnya gini, A dan B dia tidak punya value yang sama di set Y ini, ya. Begitu pula X dan Z ini tidak punya value yang sama di set X ini. Berarti Z itu nanti isinya adalah A, B, X, dan Z. Karena A, B, X, dan Z ini merupakan item yang berbeda dari kedua set ini. Gitu. Nah, jadi gini deh. B, A, X, Z. Karena ini X, karena ini set, jadi kita tidak tahu urutannya seperti apa. Ya. Nah, symmetric difference update ini intinya sama seperti update sebelumnya, function update sebelumnya, berarti kita tidak perlu membuat variabel baru. Cuk. Nah, kalau seperti ini berarti yang diubah adalah X. Jadi nilai X akan berisi item-item yang tidak eksis di kedua set lawannya misalnya. Jadi hasilnya juga hampir sama dengan ini. Cuma bedanya kita tidak perlu bikin variabel baru. Itu aja. Nah, kalau set itu guys, dia tidak bisa mempunyai item yang value-nya sama. Misalnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita mau masukin nilai dengan value C, yang dimana kita tahu di dalam set ini sudah ada value C juga. Apa terjadi kalau kita masukin C lagi, ya kan? Begini caranya, kita jalanin. Nah, seperti ini guys, ya. Jadi dia tidak akan memasukkan suatu value, suatu item yang value-nya sama. Nah, kalau kita masukin D, ini bisa. Nah, D di sini. Tapi kalau sudah ada sebelumnya, dia tidak akan. Jadi itemnya itu nggak akan double. Nah, ini bedanya set dengan tipe koleksi data lainnya. Gitu. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Kalau gue ada kesalahan, mohon koreksinya. Dan semoga videonya bermanfaat, dan thank you yang udah nonton.